Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Arctic Point 2022. Di mana film ini menceritakan tentang beberapa orang yang pergi ke Kutub Utara dan mereka harus mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya kepada dua orang jurnalis bernama Ray dan juga Alan. Mereka berdua nampak telah ketinggalan sebuah pesawat, di mana Alan yang sedikit emosian pun terus saja menggerutu. Sementara Ray, ia mencoba mencari solusi agar sampai ke dermaga dalam waktu 15 menit. Pada akhirnya, mereka berdua pun meminta tolong kepada warga lokal untuk mengantarkannya. Sesampainya di dermaga, mereka bertemu dengan seorang kameramen bernama Sean yang mereka sewa untuk merekam segala peliputan. Di sini terlihat mereka yang sangat buru-buru untuk melanjutkan perjalanan mereka menaiki sebuah kapal. Bersama para turis dari berbagai negara, mereka pun pada akhirnya berangkat untuk melanjutkan peliputannya. Kemudian terlihat Alan yang sedang mengobrol dengan Sean, memutuskan untuk pergi ke belakang kapal untuk memotret beberapa gambar. Tak lama dari itu, Ray datang dan secara sengaja ia mencoba membuka kotak makan milik Sean, yang ternyata isinya berupa sebuah alat pemutar audio. Ray yang penasaran pun mencoba mendengarkan audio tersebut, yang ternyata hanyalah sebuah getaran mirip seperti musik relaksasi. Alan yang juga penasaran mencoba mendengarkan audio itu. Akan tetapi, keburu terlihat Sean yang datang untuk mengambil kotak makanannya tersebut. Ho, ho, ho. Setelah selesai perekaman, Ray secara tak sengaja melihat sebuah burung yang tanpa adanya mata. Namun di sini ia masih berpikiran positif serta mungkin saja ia hanya berhalusinasi. Tak lama dari itu, mereka kembali dikejutkan dengan sebuah kejadian di mana terdapat seekor anjing laut yang membunuh anaknya sendiri. Belum diketahui pasti, namun hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah kejadian itu, seorang turis guide bernama Jim menyuruh semua turis keluar untuk makan siang. Di mana kali ini menu makan siang mereka adalah sirip seekor paus panggang. Dikarenakan tidak terbiasa, Ray dan Alan memilih untuk pergi ke belakang kapal. Sementara Sean terus merekam segala kegiatan bersama para turis. Kemudian tiba-tiba terdapat salah satu turis yang telinganya berdarah. Diikuti dengan segerombolan burung yang paburiak yang tak lama setelah itu. Ya, seluruh orang di kapal itu kecuali Sean tiba-tiba menghilang tanpa diketahui penyebabnya. Ray dan Alan yang masih berada di sana mencoba mencari seluruh turis namun tak ada satupun orang yang berhasil ditemukan. Sean yang mencoba mencari di ruangan mesin nampak terlihat mencurigakan ketika ia berusaha menelpon seseorang. Serta sepertinya ia mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi kepada semua orang di kapal ini. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka menemukan sebuah kota yang tidak jauh dari posisi mereka. Sementara Alan mengambil salah satu kamera milik turis lain dan terlihat juga leher Alan yang sedikit berdarah. Pada akhirnya, mereka pun berangkat menuju kota itu menggunakan sebuah rakit. Berharap orang-orang di kota itu dapat membantu mereka. Setibanya di kota, mereka lagi-lagi tidak mendapati siapapun berada di tempat ini. Kemudian mereka pergi ke sebuah gedung yang dimana di sana terdengar sebuah raungan yang berasal dari sebuah ruangan di gedung tersebut. Setelah dicek, ternyata itu adalah raungan seekor rusa yang sedang sekarat. Tak mau berlama-lama, mereka bertiga pun segera keluar dari gedung tersebut dan lagi-lagi mereka mendengar suara seperti radio di suatu tempat. Yang setelah dicek, ternyata itu hanya suara televisi dan sepertinya seseorang baru saja berada di tempat ini. Di saat itu juga, Alan mulai mengeluh kesakitan di bagian kakinya. Dan ketika dibuka, terdapat luka di kakinya itu yang pada akhirnya Ray menyuruhnya untuk berdiam diri di tempat ini.
Sementara mereka akan pergi memeriksa sekitar demi mendapatkan pertolongan. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah lampu menyala di salah satu kamar hotel. Sontak, mereka pun segera pergi ke sana dan mendapati alat musik yang masih menyala, serta semangkuk sup yang masih utuh. Di sisi lain, terlihat Alan yang berjalan keluar dengan hanya bermodalkan sebuah pistol suar, di mana dirinya tak sengaja bertemu dengan seekor beruang yang terlihat luka-luka seperti dirinya. Beruang itu untungnya tak berniat menyerang dan hanya numpang lewat pergi menjauhi Alan. Hingga akhirnya Alan tiba di sebuah taman serta duduk di salah satu ayunan. Kembali ke Ray yang melihat tembakan suar dari Alan. Dirinya segera pergi ke sana untuk membawa Alan masuk ke dalam hotel. Terlihat kondisi Alan yang semakin parah serta semakin banyaknya luka yang muncul di sekujur tubuhnya. Di sini, Sean meminta izin untuk kembali memeriksa kota sendirian. Singkat cerita, Sean pun kembali serta memberitahukan kalau tidak terdapat satu orang pun di kota ini. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke kapal mereka. Akan tetapi, dikarenakan bahan bakar mereka kurang, Ray pun memutuskan untuk pergi mencari bahan bakar, serta menyuruh Sean untuk menjaga Alan sementara waktu. Setelah mendapatkan bahan bakar yang cukup, Ray pun segera kembali ke hotel serta menghampiri Alan dengan kondisi yang semakin buruk. Di sana, Alan segera memberikan kamera yang ia bawa milik salah satu turis kalau terdapat video detik-detik menghilangnya seluruh turis serta terdapat Sean di video tersebut. Sontak, Ray pun tanpa ragu langsung menghajar Sean dan memintanya untuk mengaku serta menjelaskannya. Yang ternyata Sean ini adalah orang suruhan dari sebuah organisasi untuk merekam segala hal atas hasil eksperimen organisasi tersebut, di mana katanya mereka sedang menguji senjata canggih milik mereka yang bisa melumpuhkan musuh dari jarak jauh. Mereka sengaja melakukan percobaan ini di Kutub Utara agar kejadian ini tidak diberitakan oleh media. Di sini, Sean mengaku kalau organisasi ini mengatakan kalau orang-orang yang terkena serangan ini hanya akan merasa pusing serta muntah-muntah. Namun kenyataannya mereka malah menguap serta lenyap tanpa meninggalkan jejak. Intinya guys, senjata ini merupakan sebuah getaran suara dalam frekuensi tertentu yang menyerang saraf otak manusia maupun hewan. Sean ini hanya dibayar untuk merekam serta menulis hasil eksperimen itu, serta seharusnya ia sudah dijemput. Namun dikarenakan tidak adanya sinyal, mau tidak mau ia harus ikut terjebak bersama Ray dan juga Alan. Singkat waktu, Ray membawa Alan ke sebuah ruangan, lalu segera mengganti perban lukanya agar keadaan Alan tidak semakin memburuk. Di mana pada momen ini terlihat Alan yang sudah pasrah dan meminta Ray untuk pergi meninggalkannya. Namun di sini, sebagai seorang sahabat, Ray tak mau meninggalkan Alan serta tak mau pergi tanpanya. Setelah itu, terlihat Ray yang pergi ke tepi dermaga, serta terlihat jikalau Ray memasukkan kamera berisi video tadi ke dalam kantong anti-air. Sebagai antisipasi jika mereka tidak berhasil selamat, serta tidak dapat pergi dari tempat ini. Saat akan kembali, Ray tak sengaja melihat Sean yang ternyata sedang memperbaiki perahu tersebut. Kemudian mereka juga mendapatkan sebuah pesan dari pihak organisasi jikalau mereka akan menjemput Sean sekitar 30 menit lagi. Sontak, Ray pun dengan segera kembali ke hotel dan menemui Alan. Dikarenakan pihak organisasi belum mengetahui kalau terdapat dua orang lain selain Sean yang masih hidup, dengan terpaksa mereka berdua harus menunggu terlebih dahulu di dalam gedung. Sementara Sean akan menemui mereka, serta bernegosiasi berharap mereka dapat mengerti, serta dapat membawa Ray serta Alan untuk ikut pulang bersama mereka. Tanpa diduga, Sean malah ditembak oleh pihak organisasi. Serta tiba-tiba telepon di dalam gedung berbunyi yang pastinya itu dari pihak organisasi, untuk memastikan tidak ada satupun orang yang tersisa. Sehingga bisa dipastikan Ray kemungkinan akan bernasib sama seperti Alan ataupun Sean. Kemudian kita diperlihatkan kantong berisi kamera yang tadi dilemparkan oleh Ray masih mengambang dan hanyut di sungai. Sehingga hanya itulah satu-satunya harapan agar pihak organisasi ini dapat ditangkap dan film pun berakhir.
Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Rey? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut. Dadah.